Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Chandra Desvira, dan rekan saya, M. Syukri Hadi Irsyad, akan mempresentasikan topik ke-14 dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yakni mengenai etika dalam kantor akuntan publik. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yakni Ibu Dr. Elvira Lutan, MSI, AKCE. Materi presentasi ini kami ambil dari buku referensi Accounting Ethics, edisi kedua dengan penulis Ronald Duska, Brenda Duska, dan Julie Ragaz. Pada presentasi ini ada beberapa hal yang akan kami bahas. Untuk outline presentasi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, accounting as a business, yaitu bagaimana akuntansi dipandang sebagai sebuah bisnis. Yang kedua, the social responsibility of business, bagaimana tanggung jawab sosial dari bisnis. Yang ketiga, good ethics is a good business. Kemudian dilanjutkan dengan ethical responsibilities of accounting firms. Dan yang terakhir adalah the accounting profession in crisis. Sebelum masuk pada pembahasan yang pertama, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai perkembangan dari etika pada akuntan publik. Didorong oleh keprihatinan pelanggaran etika pelaporan keuangan, pada tahun 1997, Senat Amerika melalui Komite Bidang Pelaporan dan Akuntansi mengeluarkan laporan dengan judul The Accounting Establishment. Isi dari The Accounting Establishment adalah berupa penegasan tentang pentingnya peningkatan profesionalisme dan independensi auditor. Publikasi The Accounting Establishment dipicu oleh sejumlah kejahatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan publik yang lolos atau bahkan mungkin diloloskan dari temuan auditor, yang mana telah merugikan para pemegang saham ratusan juta dolar dan juga telah menggoncang kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Nah, pada Januari 1999, partner dan staf pada KAP PricewaterhouseCoopers diketahui oleh SEC telah melakukan pelanggaran aturan dalam bentuk kepemilikan saham pada perusahaan yang diaudit. SEC menemukan sebanyak 8.064 kasus pelanggaran yang membuat 5 partner dihentikan dari jabatannya. Namun meskipun demikian, PwC mengatakan bahwa integritas para partner tidak terganggu oleh pelanggaran kepemilikan saham tersebut. Padahal, nyata-nyata hal tersebut telah melanggar prinsip dari independence in appearance. Kemudian, Lynn E. Turner, mantan Direktur Bidang Akuntansi SEC, menyimpulkan bahwa kurang lebih dalam 6 tahun terakhir, para investor telah rugi hampir 200 miliar dolar dan juga rugi kapitalisasi pasar yang diakibatkan oleh kegagalan audit. Nah, perlu dicatat, kegagalan audit adalah kesalahan kesimpulan audit yang disebabkan karena kecerobohan akuntan. Kegagalan audit sendiri berbeda dengan risiko audit. Risiko audit adalah kesalahan kesimpulan hasil audit yang berada di luar kuasa auditor untuk mencegahnya, dan bukan karena kecerobohan auditor. Turner juga mengatakan bahwa manipulasi informasi akuntansi dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, jumlah kecurangan meningkat 2 kali lipat, dari 116 menjadi 233 kasus pelanggaran. Nah, perilaku tidak etis dari sejumlah KAP telah mendorong untuk diterbitkannya Sarbanes-Oxley Act, yang mana salah satu dari substansi aturannya adalah dalam bentuk pembatasan dari wewenang kantor akuntan publik sendiri. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu accounting as a business. Sebuah pepatah lama mengatakan bahwa tidak ada yang namanya etika bisnis. Mereka berpendapat bahwa aktivitas bisnis adalah dangkal. Namun demikian, kritik semacam ini banyak dilakukan oleh pelaku bisnis untuk tujuan merasionalkan atau menghalalkan pelanggaran etika bisnis yang mereka lakukan. Mereka gagal melihat bahwa mayoritas hubungan atau kontrak bisnis hanya akan berhasil jika dilandasi oleh prinsip-prinsip etika.
di mana pada kenyataannya hubungan etika terhadap bisnis berjalan searah. Bisnis akan berjalan dengan baik jika etika diterapkan dengan baik. Jika mayoritas bisnis tidak dijalankan sesuai dengan kaedah etika, maka bisnis tidak akan mampu bergerak dan akhirnya akan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menyejahterakan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa etika bisnis penting untuk dijalankan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Tak seorang pun pelaku bisnis yang mungkin berani berterus terang bahwa bisnisnya melanggar etika. Sebagai contoh, dalam ilustrasi, seorang pelaku bisnis yang menggunakan formalin dalam industri makanannya tidak akan pernah berani berterus terang bahwa bisnisnya dijalankan dengan menggunakan formalin. Hal ini membuktikan bahwa semua orang menyadari bahwa etika bisnis tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian, etika yang berlaku dalam bisnis secara umum juga berlaku dalam profesi akuntansi. Profesi akuntan harus berpegang teguh terhadap fungsi utamanya dalam hal membuktikan kewajaran dari sebuah laporan keuangan. Di saat sebuah kantor akuntan publik cuma melihat dirinya sebagai pelaku bisnis, maka fokus utamanya mungkin bisa saja hanya untuk mengejar keuntungan semata dan mungkin akan mengesampingkan fungsi utamanya dalam hal pembuktian kewajaran dari sebuah laporan keuangan. Kemudian masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai the social responsibility of business atau tanggung jawab sosial dari bisnis. Konsep yang sudah mengakar dalam literatur bisnis mengatakan bahwa fungsi utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan. Tanpa keuntungan, tidak mungkin bisnis mampu berkembang dengan baik dan sempurna. Sedangkan berdasarkan pemikiran dari Milton Friedman, tanggung jawab utama bisnis adalah memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, dan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada penipuan dan kecurangan di dalamnya. Dan hal tersebut dijalankan dalam rangka mengoptimumkan keuntungan dan juga untuk kesejahteraan dari masyarakat. Nah, konsep fungsi utama dari bisnis sendiri berasal dari pemikiran Adam Smith. Adam Smith merupakan seorang ahli ekonomi pada abad ke-18. Dengan bukunya The Wealth of Nations, mengatakan bahwa setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya dan melihat orang lain dari kacamata kepentingan pribadinya. Smith meyakini bahwa kepentingan pribadi inilah yang membuat bisnis dan masyarakat berkembang dengan baik melalui penciptaan pasar bebas. Nah, di balik pasar bebas akan muncul yang namanya invisible hand, yang secara alamiah akan mengatur pergerakan bisnis dan ekonomi. Kemudian, the greatest good for the greatest number hanya akan terjadi jika mekanisme pasar yang dilandasi oleh kepentingan pribadi diizinkan untuk beroperasi. Namun demikian, menurut Adam Smith, kepentingan pribadi hanya akan dibenarkan sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum dan juga prinsip-prinsip keadilan. Nah, pemikiran Adam Smith adalah setiap orang bebas untuk mewujudkan kepentingan pribadinya, menentukan jalan hidupnya sendiri, dan membawa modal serta bisnisnya untuk berkompetisi dengan orang lain, atau memerintahkan orang lain untuk menjalankan bisnisnya sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Karena bisnis dibangun oleh masyarakat, kita harus berasumsi bahwa bisnis itu dibangun untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat membangun bisnis untuk membantu dirinya atau membantu masyarakat berkembang dan bertahan. Bisnis dalam hal ini termasuk praktik dan aturannya diciptakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Jika bisnis itu merugikan masyarakat, maka masyarakat harus mengubahnya atau mungkin bahkan bisa menutupnya. Kemudian yang dikatakan oleh Adam Smith tentang sistem ekonomi yang kompetitif, profit motivated, dan bersifat bebas atau free enterprise adalah suatu alat yang efektif untuk mencapai tujuan yang menakjubkan, yaitu dalam konteks tujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia
dan masyarakat. Jika tujuan bisnis adalah untuk menyediakan barang dan jasa, dan motifnya adalah untuk mencari keuntungan, maka tanggung jawab manajemen bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja, tetapi bagaimana juga untuk memenuhi suatu tuntutan atas kepentingan umum. Nah, salah satu dari kepentingan umum dapat dilihat dari undang-undang yang mewajibkan audit atas perusahaan publik, di mana hal tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen adalah informasi yang akurat dan berguna bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan demikian, akuntan publik diperlukan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah untuk memastikan validitas laporan keuangan perusahaan, utamanya adalah perusahaan publik, untuk mencegah potensi terjadinya manipulasi informasi yang bisa merugikan masyarakat luas, terutama investor dan kreditur. Nah, disinilah akuntan publik berperan dalam melayani kepentingan publik melalui pengawasan atas manajemen keuangan perusahaan, terutama perusahaan publik. Bisnis yang etis yaitu memenuhi tujuannya dan mensejahterakan masyarakat melalui produksi barang dan jasa. Demikian halnya dengan kantor akuntan publik yang beretika, yaitu memenuhi tujuannya dengan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Lalu, apa yang membedakan tujuan dengan motif? Tujuan mencakup untuk apa suatu kegiatan, sedangkan motivasi adalah mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, dari sudut pandang masyarakat, tujuan bisnis adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan atau jasa, bukan untuk menguntungkan produsen. Dengan mengetahui tujuan dari suatu hal, maka kita dapat memberikan standar penilaian. Kita dapat menilai bisnis dari seberapa baik ia memenuhi tujuannya. Jika tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan, maka bisnis yang terus menghasilkan keuntungan yang sehat adalah bisnis yang baik. Tidak peduli bagaimana hal tersebut akan membantu ataupun menyakiti orang. Tetapi, lain halnya jika tujuan bisnis adalah untuk menyediakan barang dan jasa. Dan untuk tujuan itulah, masyarakat memungkinkan bisnis tersebut ada. Maka, kita tidak dapat menilai bisnis tersebut hanya dari beberapa banyak keuntungan yang dihasilkannya. Kita harus mempertimbangkan seberapa baik produk dan layanannya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menyediakan barang dan jasa yang dapat diterima untuk kepentingan masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah good ethics is a good business. Etika yang baik adalah bisnis yang baik, juga berlaku untuk profesi akuntansi. Etika akuntan yang baik akan mempengaruhi nama baik perusahaan dan membangun kepercayaan dengan klien. Sudah sangat jelas bahwa mengambil jalan pintas untuk keuntungan jangka pendek hanya akan mengikis reputasi perusahaan. Kantor akuntan yang tidak dapat dipercaya akan menjadi tidak berguna. Hal ini disebabkan orang-orang hanya akan bergantung pada perusahaan atau kantor akuntan yang dapat memberikan gambaran akurat tentang status keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, menjadi etis juga memiliki manfaat lain bagi manajer. Di antaranya adalah manajer lebih dapat memperlihatkan sisi humanis mereka dalam perusahaan. Ketika melakukan perilaku yang etis, maka secara tidak langsung manajer akan mengesampingkan keserakahan dalam bisnis. Terdapat 4 motivasi untuk berperilaku etis. Perilaku etis mengarah pada, pertama, keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Kedua, integritas dan kepuasan pribadi bagi individu yang terlibat dalam bisnis. Ketiga, kejujuran dan loyalitas dari karyawan. Dan yang terakhir, kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan. Perusahaan harus berperilaku etis, sebagian karena akan memiliki konsekuensi yang baik bagi perusahaan. Jika dilihat dari kejadian sebelumnya, keruntuhan Arthur Andersen karena perannya dalam bencana Enron membuktikan bahwa bahaya motivasi yang didorong oleh keuntungan. Namun, etika dan keuntungan tidak selalu berjalan beriringan. Kadang, manajemen harus memilih
antara apa yang benar dan apa yang menguntungkan. Namun pada umumnya, lebih bijaksana untuk selalu bersikap etis daripada tidak. Di saat pilihan yang tepat adalah yang tidak menguntungkan, harapannya bisnis akan tetap selalu membuat keputusan yang etis. Karena pada dasarnya bisnis memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Di samping bisnis tersebut juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syukri Hadi Irsyad. Baiklah, terima kasih kepada Kak Dwi yang telah menjelaskan. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai Ethical Responsibilities of Accounting Firm. Apa tanggung jawab etis bisnis pada umumnya dan kantor akuntan pada khususnya? Di dalam bisnis, melalui pemilik dan manajernya akan menjalin hubungan dengan individu dan kelompok. Hubungan ini melibatkan adanya satu tanggung jawab. Hubungan ini menjadi dasar kewajiban etis antara bisnis dan pemangku kepentingannya. Tentu saja, sebuah kantor harus membuat beberapa keuntungan atau meningkatkan bisnis atau kemitraan. Kan tetapi ada batasan dalam menghasilkan keuntungan. Yang pasti, tidak ada firma akuntansi yang dapat bertahan tanpa memperhatikan laba. Akan tetapi, firma akuntansi ini memiliki tanggung jawab lain di luar laba yang diperolehnya, yaitu firma akuntansi ini harus menjaga independensinya dan etikanya dalam melakukan praktik akuntansi. Tanggung jawab etika juga berlaku bagi kantor akuntan publik, meskipun keuntungan memang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan KAP tersebut. Tetapi tanggung jawab etika merupakan tujuan penting di atas tujuan perolehan keuntungan dari KAP tersebut. Akuntansi adalah industri jasa yang kehadirannya harus memberikan manfaat kepada klien dan kepada masyarakat umum. Mencederai kepentingan klien dan masyarakat atas nama laba akan berbenturan dengan tujuan bisnis KAP, yaitu mensejahterakan stakeholder sesuai dengan mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada KAP. Kantor akuntan memiliki fungsi khusus yang telah dilisensikan oleh masyarakat. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan informasi tentang situasi keuangan perusahaan. Untuk membuktikan keakuratan informasi tersebut, KAP yang baik adalah KAP yang mampu memberikan potret sejelas mungkin tentang kondisi keuangan perusahaan yang diauditnya dan mampu menguji kewajaran keuangan perusahaan dengan seobjektif mungkin. Selanjutnya itu The Accounting Profession in Crisis. Krisis profesi akuntansi ini dapat dibagi dalam 4 poin. Yang pertama, tekanan untuk memaksimalkan pendapatan telah menempatkan profesi akuntansi berada dalam situasi krisis, di mana dapat kita lihat kegagalan Arthur Andersen telah membuat sangat jelas bahwa naif untuk berpikir bahwa akuntan tidak dimanipulasi oleh motif keuntungan. Kan tetapi ada masalah dalam profesi dan di antara perusahaan. Tekanan untuk memaksimalkan keuntungan telah menempatkan profesi akuntansi kontemporer dalam suatu krisis. Yang kedua, sebelum kasus Enron meledak, Abraham Jelov menunjuk adanya kesenjangan antara praktik dari profesi akuntansi dan yang seharusnya dari profesi akuntansi. Apa yang akuntan lakukan sebagai lawan terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Beberapa profesi bahkan berpendapat bahwa auditor harus berfungsi kurang seperti penengah utama fakta dan realitas keuangan dan perizinan. Selanjutnya, yang ketiga, John Bogle juga menulis sebuah artikel dengan judul yang sangat tepat, yaitu Public Accounting Profession or Business. Di dalamnya, Bogle mengidentifikasi faktor utama yang mendorong akuntansi menjauh dari dedikasi terhadap tujuan profesionalnya ke dalam arena operasi yang dapat memaksimalkan keuntungan. Poin keempat, sejumlah faktor yang merontokkan dedikasi KAP yaitu adanya godaan keuangan yang bisa diraih melalui rekayasa manipulatif informasi keuangan. Jika setiap auditor bertindak seperti yang dijelaskan Terbert, maka audit dan atestasi tidak akan berguna. Masih akan ada kegunaan bagi akuntan sebagai pembuat pajak dan laporan keuangan. Fungsi akuntan hanyalah melakukan apa yang diperlukan agar perusahaan dapat berkembang secara moneter. Akan tetapi itu akan melihat maksimalisasi keuntungan sebagai salah satu tujuan bisnis. Itu berarti jika hanya melihat maksimalisasi keuntungan, maka ada kemungkinan tidak adanya etika. Selanjutnya, ada banyak masalah yang menekan akuntan
dan kantor akuntan publik untuk menempatkan maksimalisasi keuntungan di atas profesionalisme. Bogle menyebutkan ada 5 hal yang paling penting. Yang pertama, kecukupan GAAP. Isu pertama berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau biasa kita sebut GAAP. Akuntan harus memeriksa kecukupan dan asumsi tersembunyi dari prinsip akuntansi yang mereka gunakan. Prinsip-prinsip ini memiliki implikasi etis sehubungan dengan kewajiban akuntan untuk memberikan gambaran yang benar dan akurat. Adanya keengganan umum dalam profesi akuntansi untuk mengembangkan prinsip-prinsip untuk memprediksi dan menginternalisasi eksternalitas dan untuk terlibat dalam perusahaan seperti audit sosial. Yang kedua, manajemen laba. Manajemen laba adalah istilah diplomatik untuk kemungkinan merusak pembukuan. Seorang akuntan yang sangat skeptis dikenal akan memberitahu muridnya agar dapat menunjukkan apapun yang ditemukan dan dengan melakukan prinsip-prinsip akuntansi yang benar. Setidaknya, seorang akuntan bisa mengelola gambaran dari pendapatannya, di mana pertumbuhan pendapatan yang stabil setidaknya memiliki tingkat 12%. Tingkat 12% dari ekspektasi pendapatan. Poin yang ketiga itu akuntansi untuk opsi saham. Pada isu ketiga ini, Bogle berpendapat bahwa profesi harus lebih agresif dalam menjawab pertanyaan itu. Fakta bahwa laporan keuangan menempatkan opsi dalam semacam tanda tak bertuan di mana opsi tersebut tidak diberlakukan sebagai kompensasi dalam sebuah masalah. Poin yang keempat, tempat penampungan pajak yang terlalu agresif. Tempat penampungan pajak yang terlalu agresif dan berpotensi legal dapat menjadi masalah bahwa perusahaan manapun yang membantu mengembangkan skema atau pendapat seperti itu atas validitas yang diklaim akan memenangkan hati klien yang terlibat dan menghadapi risiko besar untuk mengkompromikan independensinya. Perusahaan yang menggunakan sistem untuk mengembangkan tempat perlindungan pajak tersebut tidak memenuhi tujuan publik mereka dan karenanya akan bertindak tidak etis. Poin yang kelima itu struktur bisnis alternatif. Isu kelima yang diangkat oleh Bogle ini adalah bagaimana independensi firma akuntansi, baik sekarang maupun di masa depan, dalam menahan konflik kepentingan yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk struktur yang baru berkembang. Bogle mencatat bahwa model kemitraan sederhananya dapat digantikan oleh struktur bisnis alternatif. Misalnya, sekelompok perusahaan atestasi yang lebih kecil dikonsolidasikan melalui penjualan praktik non-audit mereka kepada pihak ketiga, dengan praktik audit dipertahankan oleh mitra. Ada model lain yaitu di mana perusahaan disatukan di bawah satu payung melalui kombinasi dan kemudian penjualan bisnis non-audit mereka ke pihak ketiga atau publik. Dari penjelasan di atas, singkatnya, profesi akuntan dan kantor akuntan publik menghadapi perubahan besar dalam struktur dan operasi. Ada yang terus berkembang yaitu kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Tetapi bahwa faktor akuntan di mana fakta bahwa akuntan di mana-mana melihat dan melakukan evaluasi atas kesenjangan itu dan memberi harapan untuk tidak terulang lagi di masa depan. Perjuangan atas isu-isu di atas hanya menegaskan perlunya bersikap etis dalam akuntansi. Namun, dalam keadaan yang berubah ini tidak selalu mudah untuk mengetahui bagaimana mencapainya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.